Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera ya untuk kita semua. Ya, setelah kita pagi ini bisa berkumpul lagi, bisa berjumpa lagi dengan teman-teman PPB 52 yang sehat, yang sempat hadir, yang join di pagi ini. Terima kasih. Ya, begitu tahu jam 7 sudah standby di depan laptop. Nggak tahu sudah mandi atau belum ini. Enak ya kalau sudah daring ini, nggak perlu mandi seharian di rumah, nggak mandi, tapi tetap kuliah. Ke kampus itu nggak pede kalau nggak mandi. Ya. Jadi teman-teman, nanti saya sediakan untuk absensi. Kehadiran hari ini adalah kehadiran pertemuan keempat. Itu berarti tanpa berasa persamaan kita sudah 4 minggu. Ya, sudah 4 minggu, itu berarti sudah 1 bulan pertemuan kita. Sana ini bukan di sini, siakat ya. Saya buatkan absensi pokoknya ya. PPB 52. Oke. Nah, ini absensinya. Copy. TPB 52. 52. Oh, 52. Jadi ini absensi pertemuan 4. Apabila teman-teman masih belum bisa melalui Pocket, silahkan isi absensinya, absensi manual yang ada di Google Classroom. Jadi sama saja absensinya, nanti di akhir saya juga akan rekap hasil dari Pocket dan hasil dari Google Classroom. Tapi harapannya teman-teman isi absensinya dari Pocket. Oke. Sip. Ada yang nge-share. Baru saya mau kasih emoticon. Ya, teman-teman, hari ini minggu keempat, saya buka dulu Google Classroom. Nah, ini absensi sudah, ini link pertemuan sudah, ini modul yang akan kita pelajari di minggu keempat ini. Oke, teman-teman sudah bisa buka ya materinya. Link pertemuan, absensi. Wih, absensinya sudah banyak ini. Oke. Untuk masalah tugas minggu ketiga kemarin sudah. Ada yang masih ada kendala dalam pengiriman tugas? Guys, halo? Bisa? Coba kita lihat sini. Bisa. Nah, yang kumpul 77 orang. Dari berapa orang mahasiswa ini? Dari 83. Yang upload 77 orang. Nih, jadi dari tune-in ini kelihatan yang upload 77. Dari 83. Coba saya lihat. Jadi
Nah, sambil mengamati ya teman-teman, tampilan teman-teman nggak seperti ini ya. Ini tampilannya, ini yang upload, yang sudah tuh ini file-filenya, jawabannya. Dua apa ini? Dua file. Masih ada yang nggak sempat rubah nih. Masih namanya kamera scanner. Ini yang berhasil upload. Oke. Nah, yang merah-merah ini, nggak tahu ini. Apakah nggak upload? Kayaknya nggak upload. Ya. Yang merah-merah missing ini nggak upload. No attachment. Tidak ada tindakannya. Nah, ini yang nggak upload ini. Terakhirnya kapan ya? Tugas kita kemarin. Sudah lewat 26. ya? 26. Sudah 26. Pak Aidil mau maaf Pak, Giri Melia Swanda sudah upload Pak. Mana? Fadilah Fazamda juga sudah upload Pak. Muhammad Nur Arinda juga Pak. Di sini? Dan Nur Wahyu juga sudah Pak. Oh di situ. Biu Pekerti juga sudah Pak. Ini Ada sambil udah ngeliat di Pak. sini ya. Kamera ini. Nabila Apriani Ali juga sudah, Pak. Oh, banyak ya enggak ya? Yang belum. Ada namanya yang di merah-merah ini. Ada Pak saya. Ada Pak, saya Pak. Ada Pak saya juga. Coba Saya juga, kita lihat. Nah, ini yang merah-merah nih. Atau di sininya saja, atau kita buka ya. Tugas 1, PKS 1. Jadi ini sambil menyimak, sambil ini ya teman-teman ya, sambil lihat apakah ada, kalau Pak ngeceknya satu, enggak kecek nanti. Ini siapa ini? Oh, di sini namanya Duta Simorangkir. Sambil melihat apakah filenya sudah terupload atau tidak. Ada namanya? Ada Pak, saya Pak. Ada ya. Jadi kalaupun di sana nggak tampil, berarti di tampilan awalnya nggak tampil, berarti yang penting di sini sampai atau tidak. Di sini kan ada tanggal upload, ini tanggal 22, ada yang tanggal 26, ada jamnya di sini. Jadi terlihat juga yang uploadnya melewati misalkan. Kayaknya nggak ada juga yang telat. Ada Pak itu Pak, udahan Pak. Ada ya? Oh ya, saya belum ada. Belum ada Pak. Pak, itu kalau filenya ada tapi di pengumpulan tugasnya belum, itu gimana, Pak? Oh ya, mungkin di tampilan pengumpulan tugasnya ada, tapi yang penting ada di sini. Kalau yang ada di sini saya bisa koreksi. Nah, yang penting ada yang di sini yang bisa saya download. Siapa? Sebutkan salah satu namanya. Muhammad Nur. Fadilah Fauzia Pak. Muhammad Nur atau Fadila ya, kita lihat.
Saya ambil ini. Ini Muhammad Nur Wahyu ya? Bukan Pak, Muhammad Nur Arinda. Nur Wahyu itu saya, Pak. Oh, ada ya filenya berarti? Iya, Pak, ada, Pak. Aja. Nama saya sudah ada sepertinya, Pak. Ada ya? Oke, oke. Nama saya juga sudah ada Pak. Oke lah. Pak, mungkin missing karena masih menggunakan akun pribadi ya mungkin, Pak. Oh iya mungkin ya. Karena di sini ownernya ada yang ini terbaca ini menggunakan apa ini? Ownernya TPB bisa. Owner akunnya. Oke. Saya tidak ada kendala ya dalam upload tugas. Nah, ini bisa kelihatan tidak ini berapa jumlah file? Di sini tugas 1 nggak tertulis jumlah filenya. Oke teman-teman, kita masuk ke kalau sudah review pengumpulan tugas, kita masuk ke pertemuan kita hari ini. Nah, jadi selain pertemuan, Pak juga siapkan ini penjelasan slide ya. Jadi teman-teman bisa download ini video, bisa putar ulang ini video. Dan masih banyak video lainnya yang saya buat di sini. Ya. Oke. Ini penjelasan modul. Ini modul kita. Jadi materi kita hari ini yaitu aplikasi TI berbasis kecerdasan buatan dan IoT. Jadi dua modul ini, ada satu modul 4 dan ada slide pendukung. Slide ini kurang lebih isinya sama, ringkasan dari modul. Nah, materinya yaitu Internet of Things atau IoT dalam berbagai bidang. Kalau kemarin minggu ketiga aplikasi teknologi informasi dalam berbagai domain. Ini IoT dalam berbagai bidang. Jadi Internet of Things. Jadi bukan hanya internet, hanya sekedar internet untuk mengkomunikasikan atau berkomunikasi atau internet untuk browsing. Tapi internet di sini lebih dari pemanfaatannya, lebih dari browsing tersebut, melainkan sistem kendali dari jarak jauh. Nah, awalnya sebuah mesin itu diciptakan agar mempermudah kita manusia dalam melakukan pekerjaan. Namun kelamaan mesin itu menjadi otomatis. Setelah menjadi otomatis sebuah mesin perusahaan, karena revolusi industri memungkinkan kita bagaimana mengontrol sebuah atau mengendalikan atau memonitoring sebuah tugas atau mesin itu dari jarak jauh, yaitu dengan adanya koneksi internet, pemanfaatan internet, dan things
segala bentuk macam peralatan yang terhubung dengan internet sehingga bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jadi itu Internet of Things. Jadi ini dimulai dari apa itu internet. Jadi Internet of Things ini tidak lepas dari pentingnya internet. Ya, internet ini sebagai penghubung, sebagai koneksi. Kalau kita di Internet of Things itu sebagai penghubung. Kalau internet pada umumnya sebagai komunikasi, sebagai interaksi. Ya. Nah, ini pengertian dari awal internet itu, jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh belahan dunia atau global dan memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Nah, jadi ini pengertian internet secara sederhana. Nah, internet itu kalau nggak kita gunakan dalam IoT, ya seperti yang kita lakukan seperti ini. Kita berkomunikasi, kita mengirim data, telekonferensi, ya, meet, teman-teman mengerjakan tugas. Nah, seperti ini, dari belahan dunia manapun, dari jarak jauh, atau teman yang berada di kosan atau berada di tempat tidur, dari jarak yang jauh. Analoginya dengan jaringan telepon, jaringan seluler, atau adanya koneksi intinya ya. Nah, jadi apa itu Internet of Things? Internet of Things atau IoT singkatannya diambil dari setiap penggalan hurufnya, penggalan katanya adalah jaringan benda fisik. Nah, jadi Internet of Things ini bentuknya fisik yang tertanam dengan elektronik. Nah, disolder di dalam di mesin atau di elektronik, atau bisa berupa perangkat lunak atau berupa software yang diinstal. Nah, Internet of Things itu bisa berupa sensor dan adanya konektivitas. Konektivitas ini koneksi internet untuk memungkinkannya untuk mencapai nilai yang lebih besar. Nilai yang lebih besar di sini bukan berarti lebih dari sekedar komunikasi, lebih dari sekedar pengiriman data, lebih dari interaksi. Nah, mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan pertukaran data dengan produsen. Nah, dengan produsen dan mesin, intinya operator atau perangkat lainnya yang terhubung. Jadi adanya modul yang tertanam. Internet maksudnya things artinya segala. Things itu artinya segala, artinya apapun yang terhubung ke internet, asal dia terhubung ke internet, termasuk dalam definisi IoT. Artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor, fisiknya mesin, fisiknya berbentuk dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet. Itu namanya IoT. IoT itu bisa membaca bentuk sensor, baik itu sensor suhu, sensor suara, tekanan, dan lain sebagainya, sensor cahaya, seperti itu. Itu Internet of Things. Kalau teman-teman di sini ada anak-anak IF ya, Teknik Informatika. Nah, itu ada mata kuliah kecerdasan buatan. Ya. Tapi ini pengenalan secara umum ya teman-teman. Jadi jangan sampai nggak tahu bahwa adanya IoT. Apa yang sering kita jumpai tanpa kita sadari itu adanya sensor, seperti sensor parkir. Orang kan nggak menulis ini plat kendaraan kita. Tetapi ketika kita keluar dari
parkir, sistem pembayaran itu mencatat berdasarkan nomor plat kendaraan, berapa jam dia parkir. Itu namanya dia membaca sensor kamera ada di sana, membaca plat kendaraan. Setelah membaca plat kendaraan, maka dia akan mengalihkan dari berapa jam dia parkir. Berapa jam dia parkir, kemudian dikalikan dengan harganya. Intinya dia membaca. Kalau proses perhitungannya itu melalui CPU. Nah, tujuan IoT ini merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas, memperluas dari pemanfaatan internet yang awalnya untuk berkomunikasi dan menghubungkan data, mengirim data, lebih dari itu, yang tersambung secara terus-menerus. Jadi IoT ini, kalau teman-teman di rumahnya sudah menerapkan IoT, misalkan gerbang rumahnya atau pintu rumahnya bisa terbuka begitu adanya bayang-bayang teman-teman mau masuk pintu, maka dia akan membuka pintunya. Itu sudah ada IoT. Ini contoh penerapannya, yaitu smart infrastruktur, security, transportasi. Ini kalau pada handphone itu adanya GPS yang membaca lokasi keberadaan kita. Ya. GPS itu bisa ada di mobil atau handphone, ya. Jadi ketika teman-teman mencari suatu alamat, mencari alamat tujuannya, bukan alamat palsu, maka dia akan membaca keberadaan Anda dan menghitung jarak ke tujuan yang Anda cari. Dari mana dia membaca? Yaitu dari GPS Anda. GPS Anda yang diaktifkan. Nah, lanjut ke konsep dan cara kerja IoT. Nah, jadi ada 3 elemen utama IoT itu. Yang pertama itu modul, itu benda fisiknya, baik itu yang sudah tertanam ataupun yang berbentuk software yang diinstal. Nah, barang fisik yang dilengkapi modul IoT. Kemudian perangkat koneksi internet. Nah, perangkat koneksi internet itu kalau di rumah itu speedy, yang stabil, yang tidak terputus. Kalau handphone bisa saja, tapi asal handphonenya tetap di rumah. Kalau handphone teman-teman pergi ke jauh, maka rumahnya nggak bisa dikendalikan kalau nggak ada koneksi. Nah, seperti kalau di rumah itu adanya router wireless speedy atau IndiHome, ya teman-teman. Oke, ada yang masuk nih. Oke, silakan join. Oke, ada cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Nah, ini ada RAM-nya atau dari hasil modul. Modul di sini berupa apa ini? Lupa saya nyebutnya. Sensor, berupa sensor yang membaca. Kemudian dia terkoneksi dengan internet dan data hasil input yang direkam atau yang ditangkap itu disimpan di dalam aplikasi penyimpanan atau cloud data center. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman. Nah, jadi bukan hanya langsung pasang teman-teman kayak Bluetooth, bukan hanya langsung pasang seperti layaknya mouse, bukannya, tetapi kita yang memberikan argumentasi, memberikan perintah melalui pemrograman. Dan tiap-tiap perintah argumen itu menghasilkan sebuah interaksi
Dari perintah tersebut menghasilkan interaksi, baik itu interaksi yang sesuai dengan perintah kita ya, baik itu interaksi yang mengendalikan mesin, jadi tanpa campur tangannya manusia. Tanpa campur tangannya manusia karena sudah diberikan perintah dari program tersebut. Tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun, jarak yang jauh kita bisa mengendalikan mesin tersebut. Dan internet lah yang menjadi penghubung antar interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur saat membuatnya dan pengawas bekerjanya alat tersebut. Jadi IoT memudahkan kita pekerjaan kita. Jadi IoT ini seiring dengan perkembangan atau revolusi industri 4.0. Ada yang join lagi nih. Ada lagi yang join. Oke, jadi ini contoh beberapa sektor yang memungkinkan diterapkannya IoT. Baik itu penggunaan pribadi, perorangan. Ya, perorangan sudah menggunakan sensor. Sederhananya yaitu handphone. Di perkantoran, di rumah sakit, akan deteksi pasien dari jarak jauh atau melalui jam tangan yang mendeteksi suhu seperti itu. Pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian dan peternakan, pemerintahan dan lain sebagainya. Itu kalau di pemerintahan, kalau sudah benar-benar IoT, ya teman-teman sudah cari tugas ya kemarin, sudah sepenuhnya menerapkan teknologi di kota tersebut dinamakan Smart City. Ini perangkat IoT. Ini kalau teman-teman belajar nanti yang ketemu mata kuliah kecerdasan buatan, teman-teman akan menyolder perangkat ini atau memberikan perintah atau menginstal atau membuat program untuk modul ini. Ya. Ini namanya modul. Arduino, Pak. Ya, Arduino. Teman-teman di sini sudah rata-rata dari SMK ya? Tahu ya? Ya. SMA, Pak. SMA. Jadi walaupun SMA, dari prodi yang lain, tapi ini jadi pembahasan kita hari ini masih secara umum untuk IoT ini. Barang apapun yang dapat dikatakan sebagai IoT device jika telah terpasang IoT modul atau embedded device. Nah, kalau di mata kuliah informatika itu embedded atau sistem tertanam. Device IoT modul pada umumnya terdiri dari 4 komponen penting. Yaitu yang pertama sensor. Sensor, tergantung sensornya ya. Baik itu sensor suhu, sensor kamera, mikrofon itu mendeteksi suara, kamera itu mendeteksi gambar, suhu itu mendeteksi keadaan atau suhu ya. Contoh sederhananya dalam AC misalkan. AC itu ada yang AC yang mendeteksi keberadaan manusia. Ya. Dalam kamera itu contohnya pada parkir dan mikrofon. Mikrofon ini kalau di mobil itu misalkan beberapa mobil itu sudah menerapkan sensor. Misalkan buka jendela, maka jendelanya akan terbuka. Putar musik,
Jadi mobilnya akan langsung memutar musik. Seperti itu. Oke, lanjut ke selain ada sensor, adanya CPU, yaitu sebagai komputer, sebagai kendali. Komputer di zaman ini tidak hanya berbentuk laptop atau tower. Jadi khusus untuk perangkat IoT adanya perangkat komputer kecil. Jadi kecil. Kalau besar juga ribet kita. Dan perangkat kecil yang programnya mengelola informasi dari sensor yang terpasang. Jadi setelah sensor menangkap atau menerima pesan, menerima informasi yang dia tangkap, nah, sensor ini data yang dia tangkap akan dikelola oleh CPU-nya atau komputernya. Setelah di dalam komputer, CPU ini adanya sistem operasi. Embedded device untuk perangkat IoT yang memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil, portable, dan memiliki spesifikasi yang minim. Nah, ini yang disebut nyawa dari perangkat. Kenapa disebut nyawa? Apabila nggak ada sistem operasi, bayangkan saja layaknya laptop. Itu kalau nggak ada sistem operasi Windows, baik itu Windows 7, Windows 8, Windows 10, itu nggak akan beroperasi, nggak akan berjalan sistem operasi. Kalau komputer atau laptop itu nggak ada sistem operasi. Ya, kalau laptop nggak ada sistem operasi, ya namanya LCD TV. Tidak lebih hanya sekedar LCD. Ya, jadi ini nyawanya, punya sistem operasi itu nyawa. Untuk setelah ini kan laptop bentuknya fisik, kita nyalain harus mesti punya sistem operasi untuk punya tampilan. Selain sistem operasi, kita harus perangkat lunak. Perangkat lunak itu software, baik itu aplikasi Word, Excel, dan lain sebagainya, Photoshop, itu aplikasi-aplikasi yang ini disebut perangkat lunak. Kemudian adanya jalur komunikasi. Jalur komunikasi setelah sensor mengoleksi atau menangkap informasi, data kemudian dikelola oleh CPU. Nah, jalur komunikasi ini mengirimkan data tersebut ke penerima atau menjalankan instruksi sesuai dengan yang diperintahkan oleh programmer tersebut. Apakah dia mengirim pesan, apakah data yang dia dapat, ini mengirimkan ke penerima atau ke user. Jadi tergantung dari yang membuat program. Itu jalur komunikasi di sini, yaitu internet. Bisa juga Bluetooth, teman-teman. Tapi Bluetooth kan ada jarak, ada batasnya ya. Paling kencang 10 meter. Wi-Fi dekat. Wi-Fi nggak terlalu jauh. Kalau kita di jarak yang jauh, di kota yang berbeda, tidak memungkinkan untuk menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Yang jelas membutuhkan internet. Nah, keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU. CPU ini kita program, pesannya mengirim informasi ke penerima atau menggerakkan motor. Motor di sini bukan motor Honda atau motor Supra, bukan ya. Motor di sini mesin yang kita kendalikan. Kemudian menyalakan lampu. Ini tergantung dari si yang pembuat. Tergantung dari user. Atau membunyikan alarm, menampilkan data di layar, dan lain sebagainya. Internet of Things atau IoT dalam revolusi industri 4.0. Seperti diketahui, revolusi pertama kali dibicarakan terjadinya mesin uap. Lalu pada revolusi kedua ditandai terjadinya perbaikan proses produksi yang membuat manusia dapat memproduksi barang secara massal, dan itu terjadi di abad ke-19. Setelah munculnya otomasi produksi menggunakan robot,
penggunaan teknologi informasi. Nah, ini sejarahnya. Ini gambarnya, ilustrasinya. Jadi kita sekarang, today, ya, ini sudah industri 4.0 atau 4.0. Sebelumnya, nggak langsung harus 4. Pasti ada 1, ada 2, ada 3. Nah, pada abad ke-18, produksi itu, di industri itu, produksinya menggunakan uap. Setelah beruap di abad ke-19, masih melibatkan manusia, melibatkan mesin. Nah, pada abad 20 itu sudah menggunakan robot atau sudah menggunakan otomatis. Nah, di industri 4.0 bagaimana tidak hanya otomatis. Manusia itu cukup mengontrol atau melihat dari jarak jauh, mengendalikan tanpa harus mengendalikan. Kita sudah memberikan perintah. Jadi itulah adanya IoT. Apa pengaruhnya dalam revolusi industri? Jadi kita mungkin perkembangan teknologi terus berkembang dan tidak akan stuck much atau berhenti sampai di sini. Mungkin teman-teman nanti rumahnya nggak lagi pakai gembok, nggak lagi pakai kunci, hanya deteksi jari atau deteksi diri Anda. Bukan hal yang tak mungkin, ya. Internet of Things sangat erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0 karena IoT ini adalah unsur utama dalam revolusi industri. Nah, kalau di Indonesia kita masih belum sepenuhnya, ya. Namun mungkin di beberapa industri telah menerapkan itu, dan agar dia mampu bersaing, ya diharapkan agar bisa menerapkan IoT. Nah, ini pengaruhnya dalam macam-macam industri, seperti industri manufaktur, logistik, kesehatan, tata kota, rumah, pertanian, bahkan industri otomotif. Nah, kalau industri otomotif ini, contohnya kita bisa menyetir kendaraan tanpa harus sebuah mobil itu bisa berjalan tanpa harus menyetir. Nah, kalau di kota-kota yang macet itu mungkin nggak bisa lah, takut ya kita. Nah, itu dicoba bisa dicoba di jalan tol misalkan. Tapi kita pengguna kendaraan tersebut mengatur terlebih dahulu berapa kecepatannya, stabilnya kendaraan tersebut. Kalau jalan tol kan lurus saja jalan. Ambil jalur kanan untuk mendahului. Fungsi utama IoT pada dasarnya sebagai data miner, data yang diolah, data yang penting, data yang apa sih? Sampai di mana nih? IoT bekerja mencari dan mengumpulkan berbagai data dari lapangan yang nantinya akan diolah menjadi data yang lebih bermanfaat. Dari data yang ditangkap oleh sensor, diolah CPU. Nah, ini data yang bermanfaat ini setelah diolah sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan instruksi kita. Implementasi IoT ini sama di bidang pertanian, kesehatan, sampai ke industri otomotif. Nah, mesin dibuat agar dapat membantu manusia pekerjaannya dalam hal pekerjaan agar lebih mudah, ya. Pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Kalau kita buat mesin masih manual. Awal-awalnya ini. Lambat laun mesin bisa berjalan sendiri secara otomatis. Mesinnya misalkan sudah jadi robot. Tetapi dalam perkembangan manfaat mesin sebagai alat, sebuah sistem akan menemui kendala. Setelah berjalan otomatis, kendalanya bagaimana sih mesin ini? Kita tetap bisa pergi keluar kota, namun mesinnya ini bisa tetap jalan. Nah,
itu berarti mesin itu bisa berjalan, kita kendalikan dari jarak jauh. Nah, sistem akan menemui kendala jika akan menyangkut jarak. Nah, kalau sudah menyangkut jarak inilah yang menjadi yang dipecahkan dari permasalahan yang ada, yaitu dengan adanya IoT ini. Dengan jarak yang begitu jauh, maka mesin tidak akan bisa berinteraksi dengan mesin lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut diterapkan gagasan Internet of Things, di mana semua mesin dengan mengenal IP address terkoneksi dengan internet agar dia mendapatkan IP, ya, sama seperti laptop teman-teman atau komputernya, dapat menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi, media yang menghubungkan mesin dengan mesin tersebut, atau saling bertukar data. Itu adalah implementasi IoT. Ini contoh penerapan beberapa bidang. Ini bidang pertanian, teman-teman bisa baca. Yang pertanian itu penyiraman tanaman otomatis, seperti itu ya. Mendeteksi begitu jam atau kelembaban udara, atau begitu sore tanamannya akan menyiram otomatis, dan lain sebagainya. Bidang kesehatan, ini seperti gambar jam ini. Ya, ini sudah mendeteksi detak jantung, suhu badannya. Ini bidang kesehatan. Ini beberapa contoh sederhana. Atau pada sepatu untuk mengurangi nyeri pada kaki dan lain sebagainya. Nah, kalau bidang kesehatan, bidang keamanan, ya, banyak ya. Sebagai remote control garasi, melalui smartphone, alarm pendeteksi maling, dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan, yaitu adanya sistem monitor untuk anak sekolah. Setelah dia mencatat hasil tes, librarinya, maka dia akan, jadi ini digunakan untuk memonitor hasil pendidikan seorang siswa atau siswi. Bidang kelautan itu bisa mendeteksi perahu yang hilang atau kapal yang hilang. Nah, monitor perahu nelayan saat sedang tidak melaut. Payung Florabella yang dapat menginformasikan perkiraan cuaca bagi nelayan. Jadi informasinya dia deteksi, kemudian dikirim ke nelayan. Mungkin kalau nelayan kita di Indonesia belum secanggih ini ya mungkin ya. Bidang manufaktur, bidang industri, baik itu pengemasan barang, pemaketan barang, ya. Kan jalan mesinnya. Dari sini jalan seperti layaknya iklan-iklan itu loh. Nah, sini ini jalan. Nah, adanya smart city. Nah, ini teman-teman smart city ya, sama seperti yang teman-teman cari jawaban yang kemarin ya, smart city. Nah, tata kota tidak luput dari instruksi Internet of Things. Penggunanya sangatlah beragam. Internet of Things dapat digunakan untuk memantau fasilitas publik, energi, bahkan pengelolaan sampah di kota. Waalaikumsalam. Ada bidang industri otomotif, ada kemampuan autonomous driving, tidak menutup kemungkinan di masa depan terjadinya pertukaran informasi antar mobil. Jadi mobilnya ini sudah otomatis, driving ini tanpa kendali bisa berjalan. Tantangan yang dihadapi, hadirnya ini, IoT ini punya tantangan, baik itu dengan hadirnya maupun implementasinya. Hadirnya ini, tantangannya itu bagi manusia akan tergantikan oleh mesin. Peran manusia di industri-industri
Kalau perusahaan sudah menerapkan IoT, maka perusahaan tersebut akan mengurangi tenaga kerjanya. Bidang keamanan, karena IoT ini menyangkut data yang terhubung dengan internet, maka juga akan rawan dari kejahatan. Nah, tentu saja mengundang orang-orang untuk berusaha meretas data tersebut. Nah, untuk memanfaatkan data tersebut, ini orang yang tidak bertanggung jawab. Ini menyangkut keamanan. Menyangkut privasi dan etika. Nah, misalkan di rumahnya sudah smart home, maka deteksi ini akan mendeteksi fitur voice-nya. Ini akan mendeteksi percakapan yang ada di rumah. Baik itu percakapan pribadi, percakapan yang hal yang dirahasiakan, itu akan terbaca atau terdeteksi. Itulah mengapa disebut tantangan. Dia mengganggu privasi dan etika. Dan penerapan IoT ini mahal. Untuk saat ini masih mahal, dikarenakan otomatisasi robot yang terlalu canggih, berakibat biaya yang dikeluarkan Tesia sangatlah mahal. Ini kenapa IoT ini belum sepenuhnya. Namun kita tetap optimis dengan perkembangan teknologi, mungkin akan turun harganya ya, sama layaknya handphone, awal-awal kemunculannya itu mahal. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence menggunakan banyak data untuk melakukan machine learning dengan bantuan internet optik. Data yang masuk lebih banyak dan peluang dari pemanfaatan IoT ini lebih optimal kecepatannya, optimal adaptabilitasnya, optimal reliabilitas. Nah, ini terakhir kesimpulan, ini penting. Tentu saja saat ini kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0 yang jauh berbeda dari industri lainnya. IoT ini berperan sebagai data miner, data penting, data yang dikelola dalam revolusi industri 4.0 yang menjadi unsur yang sangat penting di samping data processing. Perbedaan dari ketiga revolusi sebelumnya adalah penggunaan teknologi yang sangat terkini karena update. Dan teknologi tersebut merubah berbagai industri secara masif, secara perlahan. Mau tidak mau, industri itu harus mengikuti perkembangan teknologi dan membuat semua industri menjadi rata-rata driven atau berdasarkan dengan data. Semua perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru yang harus siap dihadapi oleh industri. Nah, teman-teman sebagai generasi muda, tentunya yang akan mengisi di sini baik industri, pemerintahan, maka kita tidak gagap teknologi bahwa nanti sudah ada implementasi IoT di bidang-bidang pekerjaannya. Peluang IoT sebagai optimalisasi industri pun juga siap untuk dinikmati oleh industri. Oke, itu penjelasan modul kita. Kurang lebih sama lah di sini ya, teman-teman. Ini penjelasan kalau teman-teman mau mendengarkan lagi. Oke, lanjut ke di sini. Saya apabila ada teman-teman yang nanya, silakan nanya. Ini ada tugas teman-teman. Nah, 4 hari dari sekarang tugasnya. Misalkan ini 29, 30, 1, 2, 3. Tanggal 3 itu upload. Nah, buatlah ini bukan tulis tangan. Nah, di Word. Ya. Koper pertama terdiri dari dua halaman isi artikel. Teman-teman buat artikel, yaitu strategi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri. Dan implementasi IoT-nya dan berikan contoh beserta penjelasan sektor yang dikembangkan. Sebenarnya sama aja ya. Sektor yang dikembangkan,
di Indonesia. Contohnya apa? Bagaimana implementasinya? Itu kerjakan di format dokumen atau Word atau PDF. Ini nama filenya ya. Ini ketentuannya, ukuran kertasnya A4, spasinya 1,15, ini hurufnya, timesnya Roman, isinya timesnya Roman ya, dan ukurannya 12 untuk isi. Dan ada cover. Dan ada isi artikel. Jadi isi artikel 2 halaman ditambah cover 1, sudah seperti itu. Ya. Uploadnya sama seperti upload tugas minggu lalu, uploadnya di sini. Oke, teman-teman ya. Wih, di sini ada 100 orang nih di sini. Oke, teman-teman bagaimana? Apakah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan saja di grup WA ya. Oke? Apa tidur semua ini nih? Halo? Iya, Pak. Oke. Ada, Pak. Ada. Oke. Enggak, Pak. Ya. Hadir. Oke. Hadir. Apa keluar tadi? Oke. Oke, teman-teman, kita cukupkan pertemuan kita ya. Nah, apabila ada yang ditanya atau yang teman-teman ada keluhan, sampaikan di WA atau di Google Classroom. Oke? Ya? Ya? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Jangan lupa absen, jangan lupa tugasnya 4 minggu dari sekarang. Jadi mungkin kita nggak ada kuis, nah, jadi poin kuisnya dari tugas-tugas yang teman-teman kerjakan ini. Terserah saya mau ngambil dari tugas 1 atau tugas 2 yang ingin saya masukkan di kuis, seperti itu. Ya. Jadi yang penting teman-teman tetap kerjakan dan kerjakan sesuai dengan waktunya. Ya. Oke, kerjakan yang maksimal. Nah, jangan lupa tugasnya itu disertakan referensi atau daftar pustakanya. Referensinya ngambil di mana? Jangan ngarang-ngarang. Nanti mengada-ada, nanti hasil televisi ditulislah. Kalau hasil dari televisi kan sudah ngawur. Tapi yang ada di Indonesia. Ya. Oke, demikian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di minggu depan. Teman-teman lanjutkan pembelajaran kita minggu ini. Masih ada 40 menit lagi. Silakan pelajari modul, baca lagi atau download video, atau teman-teman silakan kerjakan tugas ya. Ya, selamat mengerjakan aktivitas berikutnya. Sehat terus. Sampai berjumpa. Sehat terus ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Pak.